kemahalan, kamu kemurahan, misalnya kamu nawarin kemurahan, itu sampai di situ aja. Tapi jangan sampai akhirnya jadi mukulin orang gitu. Jadi ini sekarang saya ada di Polsek Tanjung Duren, Jakarta Barat. Tadi alhamdulillah sudah diterima dengan baik. Ya alhamdulillah Polsek Tanjung Duren bekerja secara profesional menerima kedatangan saya bersama rekan saya, Bang Jamal, lawyer, dan juga Mbak Dia ini korban lah gitu loh. Jadi apa sih tiba-tiba saya ngajak Mbak Dia ke sini? Jadi Mbak Dia ini adalah agent properti saya yang kita sedang bertransaksi di satu indikator notaris. Tiba-tiba Mbak Dia itu sempat mengalami perbuatan yang sangat tidak mengenakan, ya kan? Diapain Mbak waktu kemarin itu? Iya, jadi pada saat saya datang ke notaris kan berbincang-bincang lah masalah jual beli ya. Terus poinnya dia langsung ngambil tas saya itu, terus HP saya dirampas, terus saya dipukulin, terus dia nuduh saya penipu. Oh, dia itu siapa? Si ini Pak. Oh, namanya Hasim, nama aslinya. Ini orang yang diduga melakukan tindakan penganiayaan, diduga perampasan kekerasan. Nah, nanti kita buktikan bersama-sama, dan di sini pihak kepolisian lah yang akan mencari tahu kebenarannya. Tentu Mbak Dia sebagai korban ya yakin Mbak orang ini nggak salah mukanya. Benar. Ya, karena jadi kan dia bayarnya kan. Ini apa ini? Balik ini apa ini? KTP dia. Oh, ini loh, kok Mbak bisa punya KTP, karena ini memang Mbak punya datanya karena dia sebagai pembeli. Iya betul. Ya, Mbak dipukul mana ya Mbak? Pakai handphone mana ya? Kepala saya. Digetok-getok itu. Digetok kepala saya Pak. HP saya dirampas, tas saya diambil, terus kepala saya kamu penipu. Kalau saya nggak teriak tolong itu mungkin nggak ada yang masuk. Apakah Mbak pernah terima uang dari dia masuk? Nggak pernah sama sekali Pak. Terima cash? Nggak ada sedikit pun, nggak ada, karena saya langsung minta nomor rekeningnya. Jadi artinya si orang ini tidak pernah mentransfer Mbak Dia, orang ini tidak pernah mentransfer Mbak Dia, orang ini tidak pernah memberikan uang cash kepada Mbak, tapi Mbak Dia dibilang penipu, dirampas handphonenya dan dipukul. Iya betul Pak. Maka ini sudah masuk ke apa Bang kira-kira? Jadi begini, dugaannya apa nih? Sebenarnya kemarin Mbak Dia ini ada hubungan hukum antara jual beli. Yang mana memang Pak Luki melakukan sebuah transaksi apartemen yang memang dipercayakan sama Mbak Dia. Mbak Dia ini kenal yang namanya penjual. Nah, cuman di dalam perjalanan jual beli itu transaksi tidak berjalan, bukan karena ada kesalahan sama Mbak Dia atau dari Mas Luki sendiri. Kita alot aja, negonya masih alot. Itu masih alot dan proses berjalan seperti biasa. Namun di tanggal 13 itu dia datang, terlapor ini datang bahwa dia punya salah satu kepercayaan, datang di dalam ruang notaris, ya seperti biasanya mau bertransaksi dan sebagainya. Namun di situ dia memukul ini Mbak Dia, alasannya bahwa Mbak Dia ini bekerja sama dengan Mas Luki untuk melakukan sebuah penipuan. Sementara Mas Luki ini pure untuk mau berniaga, berbisnis dengan dia jual beli. Cuman harganya belum deal gitu loh. Nah, bahkan Mas Luki sendiri bilang bahwa ya udah kalau memang Anda mau kita jual beli, ya udah Anda bayar DP-nya sekian. Kapan kita membuat DPCB, kapan membuat AJB-nya, selayaknya orang jual beli gitu loh. Cuman orang ini agak sedikit unik gitu loh. Dia kurang lebih berapa yang masuk Mbak Dia transfer? Oke. Artinya itu urusan itu jual beli itu sertifikat saya sudah serahkan ke notaris. Jadi ini kita tidak bicara ke sertifikat, tidak bicara ke jual belinya. Ya, jadi masalah adalah orang lagi nego kan biasa kan, Pak kurangin dong, tambahin dong, kapan bayar? Itu wajar. Nah, si Mbak Dia ini kan ada di tengah-tengah. Penjual sama pembeli di tengah-tengah. Kalau saya sering kemarin emosi sama Mbak Dia, Mbak jangan bawel-bawel Mbak, kamu harga segini Mbak, saya blok nomor kamu Mbak. Marah, tapi marahnya cuma marah seperti itu kan. Mbak kamu nawar mulu Mbak. Tapi kalau ini orang marahnya bukan pakai mulut, pakainya pakai fisik. Jadi ini menjadi peristiwa hukum yang berbeda. Betul, makanya kita di sini kita bedakan antara jual beli dengan perbuatannya dia kemarin, dia mendukung Mbak Dia. Karena kenapa? Mbak Dia merasa bahwa psikisnya kena, dia juga diancam kalau nggak di notaris selesai kamu kan gitu. Habisi atau apa kata-katanya? Selesai. Nah, makanya Mbak Dia kemarin datang di Polsek Tanjung Duren untuk meminta perlindungan hukum. Dan alhamdulillah pada saat itu membuat laporan. Namun laporan itu dengan dugaan pasal yang disamakan dengan 362.
Mbak Dia keberatan dong dengan pasal 362 karena ini bukan pencurian biasa. Ini adalah pencurian dengan kekerasan, dengan merampas, bahkan melakukan tindakan kriminal untuk kepala dengan handphone tersebut. Dan ada ancaman. Dengan ancaman. Nah, makanya Mbak Dia mempertanyakan bahwa kok kenapa nggak 365 misalkan? Nah, kita menjelaskan bahwa biar lebih jelas, biar lebih clear, kita minta penjelasan atau verifikasi dari pihak penyidik itu sendiri. Namun hari ini penyidik yang memegang itu Yuli 2 beliau tidak hadir. Yang hadirnya mungkin di Rebo. Nah makanya pada prinsipnya sih polisi sudah objektif sekali, tegak lurus bahwa berarti bilang siapapun orang yang membuat laporan pasti akan kita terima kalau memang ada sebuah peristiwa hukum. Cuma Mbak Dianya belum terima karena masih pasal yang diberikan adalah pasal 362. Namun penyidik menjelaskan bahwa pasal 365 sesuai yang diceritakan Mbak Dia itu pada saat nanti pengembangan nanti bisa saja 365 bukti-bukti yang terkait pendukung dan sebagainya bisa saja lagi di situ. Makanya beliau datang cuma mempertanyakan itu aja. Jadi kita bedakan dulu antara jual beli dengan perbuatan atau peristiwa hukum yang memang mengancam diri Mbak Dia sendiri. Kalau saat ini masih mau jual beli, masih kita bisa lanjutin jual beli. Tinggal dia bayar, saya tinggal selesaikan tanda tangan. Toh sertifikat saya juga udah di notaris, sudah. Semua jadi nggak ada masalah. Jadi urusan jual beli mah itu berbeda lagi. Nah ini yang jadi masalah sekarang Mbak. Itu kamu kenal di mana orang namanya siapa tadi? Si Hasim. Nama? Tapi panggilan dia Glenn. Oh iya. Ini Mbak sekali lagi Mbak tunjuk ini yakin jangan sampai salah orang. Saya dulu pernah nunjukin foto begini, terus malah saya jadi seolah-olah pencemaran baik. Ini yakin orang ini yang mukul itu. Ini banget ya. Hasim. Jadi si yang diduga sebagai pelaku kekerasan ini orangnya Bang. Ini apa nih? KTP apa nih? Dia. Orang mana sih ini? Tanjung Karang. Dia lahir Tanjung Karang. Tapi aslinya di Bintaro. Oh di Bintaro. Domisilinya di mana ini? Bintaro, Tangerang Selatan. Saya kenapa nanya karena ini calon pembeli apartemen saya. Jadi kan pasti akan ada hubungan file sama file kan antara semacam kejelasan status kan gitu untuk membuat AJB. Jadi ini orang ini ya yakin ya melakukan gitu. Nah terus Mbak kamu diancam juga di handphone diancam juga? Di handphone itu dia pada saat yang AJB pertama itu dia kan saya kan artinya dia mengancam maksudnya menipu lagi dia bilang kamu mau ngata-ngatain. menipu lagi pokoknya ngata-ngatain saya. Tapi pas tanggal 13 juga kan dia udah merampas HP saya, mukul saya, terus dia ngomong saya penipu lagi. Nah itu nanti bisa dilaporkan lagi tuh. Kalau memang kamu penipu, kamu yang ditangkap sama polisi. Iya, tapi kalau kamu bukan penipu dituduh penipu, kamu bisa laporkan dia lagi. Iya. Sama satu lagi Mbak, pas kamu di ruangan itu kemarin itu dia bersama siapa? Sama stafnya dia laki-laki juga. Laki-laki. Jadi dua laki-laki di ruangan dan kamu sendiri satu orang perempuan sendiri. Dan ketika si terlapor itu nyerang kamu, si laki-laki satu lagi melihat nolongin atau apa Mbak? Dia awalnya melihat aja, diam, terus habis itu pas aku teriak tolong, baru dia kayak meraih semua. Kamu teriak tolong karena kamu digebuk. Iya. Dia nggak mencoba. HP saya kan diambil, terus dipukul kepala saya kan sama tangan saya sampai merah kemarin kan. Pas kamu tolong orang pada masuk Baru datang, masuk pada semua. lihat ya artinya kamu di situ sendiri perempuan dan ada dua laki-laki yang satu tadi habis mukulin kamu, yang namanya si ini tadi. Si Hasim. Oh oke. Baik. Jadi mudah-mudahan nanti dan si orang pelaku si terlapor ini udah minta maaf sama kamu nggak? Enggak ada permintaan maaf. Enggak ada minta maaf, malah dia ketika saya sudah lapor ke polisi, besoknya baru dia bilang HP Mbak Dia udah dibalikin jam kan, dia bilang gitu. Maksudnya jam itu orang lain lagi ya? Staff dia tuh. Oh berarti dia bilang bahwa HP-mu udah dibalikan kan, artinya dia mengakui kalau dia itu handphone Mbak Dia diambil sama dia dong? Ya, ketika saya udah buat laporan hari ini, besoknya dan saya buat laporan itu saya kirim ke dia juga. Dia masih WA kamu nggak malam-malam gitu? Terakhir dia ngechat, dia tidak merampas kata dia. Terakhir dia ngechat lagi. Oh artinya kamu sekarang ini merasa jadi was-was kalau kemana-mana kamu ketakutan, takutnya si terlapor ini juga melakukan tindakan-tindakan lain. Iya betul, karena kan masih Pak. Oke kalau gitu. Ya mudah-mudahan nanti akan ditangani dengan sangat baik di Polsek Tanjung Duren ini dan kita sama-sama tunggu kan gitu. Nanti insya Allah berarti hari Rabu kesini lagi ya Bang ya. Bang Jamal selaku penasihat hukumnya Mbak Dia ya memang kita jadi saudara nih karena tadinya kita cuma hubungan bisnis saja tapi jadi saudara karena saya nggak tega lihat pada saat itu si Mbak ini memang telepon saya Pak tolong
saya digebukin, saya dirampas handphonenya. Loh kok kamu bisa nelpon saya? Ini saya tadi pura-pura mau ke toilet, saya minjem handphonenya untuk hubungin Pak Luki. Jadi pada saat kemarin rada dramatik karena memang si Mbak dia ini telepon teriak-teriak minta tolong sama saya. Terus saya bilang, kamu ke kantor polisi sekarang, kantor polisi. Terus Mbak, kamu lari ke sini, jalan ya, lari Iya, ya. jalan lari. Diikutin sama dia. Diikutin oleh dia. Terus begitu kamu masuk kantor polisi baru dia cabut. Dia nggak ada lagi. Nah, harusnya kalau memang dia tidak berbuat kejahatan atau apa, sebenarnya datang aja ke polisi. Kamu masuk ke polisi, saya nggak mukulin, saya nggak ngerampas, kan gitu dong. Tapi dengan ketika kamu ke kantor polisi ke sini bertemu dengan polisi, kamu sudah merasa aman, si terduga ini malahan pergi ya. Iya, pergi, dia nggak ada lagi. Oke. Ya buat masyarakat di luar sana hati-hati, apalagi khususnya perempuan, jangan sampai nanti mengalami nasib yang sama seperti Mbak Dia ini, teraniaya dan terintimidasi, plus handphonenya pun dirampas kan gitu. Itu kayak mungkin apa sih yang ada dasar Mas Luki ikut turun tangan juga? Saya turun tangan pertama, Mbak Dia ini kan, saya ini kan kliennya. Ini lagi proses jual beli apartemen saya, sedang proses ya. Proses itu kan berarti kan ada proses tanda tangan dan lain-lain. Ini lagi proses begitu, ada beberapa negosiasi yang belum deal. Dan ketika belum deal ini seharusnya si penjual atau pembeli ya kepala dingin dong. Kalau misalnya sampai sebel-sebelan, kamu kemahalan, kamu kemurahan, misalnya kamu nawarnya kemurahan, itu sampai di situ aja. Tapi jangan sampai akhirnya jadi mukulin orang gitu. Nah saya melihat ketika Mbak Dia nangis telepon saya bilang, kamu di situ nggak ada orang yang nolongin, nggak ada apa tolong Pak. Seingat saya di dekat Mediterania ini ada kantor polisi gitu. Kamu lari ke sana, jadi seperti itu. Dan karena saya suruh terus, dia bilang, Pak saya nggak punya lawyer, Pak. Udah, polisi itu pasti akan menangani dengan baik orang-orang seperti yang artinya ini perempuan lagi diserang nih kan gitu. Jadi saya pikir, udah kamu ke kantor polisi dulu paling nggak untuk mengamankan diri kan gitu. Jadi ya saya mendasari, kenapa yang mendasari saya untuk bantu Mbak Dia ya karena kemanusiaan. Bukan karena apapun gitu. Masalah ini sebenarnya kemarin harganya bagusan sama yang orang lain Mbak. Jadi artinya bahwa hubungan jual beli kita mungkin bisa tidak jadi nih. Tapi urusan pidana ini kan harus kita lanjutkan kan gitu. Mbak, boleh dijelaskan ulang Mbak, alasan dia memukul itu, kekerasan itu apa sih Mbak? Apakah dia ngerasa tertipu dengan barang atau apa Mbak? Ya mungkin apa ya, nggak ada titik terangnya juga alasan dia mungkin ya. Terus saya udah jelasin semaksimal mungkin saya maunya gimana, mungkin dia adem-adem dulu atau gimana ya kan. Dia minta saya datang ya? Iya, maksa Pak Luki juga. Iya, maksa DP balik juga. Kalau dia maksa DP balik ya itu kan transaksi sama Pak Luki juga. Istilahnya kan itu ya, urusan penjual sama pembeli. Ya oke, saya di sini sebagai agennya, sebagai penengahnya, perantaranya. Cuman kan cara dia salah. Masa dia mukulin seorang cewek? Dia pikir kan mungkin dengan cara dia mukulin saya, ngambil HP saya, nanti Pak Luki datang ke situ. Ya kan dia punya nomor Pak Luki sendiri, juga udah dikasih notaris kan. Dan selanjutnya dia hubungi Pak Luki juga, udah dibantu semua semaksimal mungkin. Dan semua surat-surat apartemen sudah ada di notaris. Sudah lengkap, sertifikat udah lengkap. Jadi artinya orang ini uniknya adalah ketika dia minta pengembalian DP itu ada administrasi, ada peraturan, ada hal yang harus dilakukan gitu. Surat saya balik, uang bisa balik. Lah kalau misalnya suratnya nggak balik kan uang nggak bisa balik. Kan seperti itu. Nah itu sebenarnya urusan penjual sama pembeli. Agent itu kan cuma cari untung ini aja lah. Selisih aja kan gitu loh. Nah tapi kemarahannya si pembeli ini, si terlapor ini dilimpahkan kepada si agent. Sebenarnya kalau mau digebukin kan, kalau misalnya itu kan yang dia kesel kan sebenarnya saya kan. Nah sementara dia juga nggak boleh kesel sama saya. Kalau surat-suratnya aja di notaris kok saya tinggal, kecuali kalau misalnya terima uang suratnya di saya, suratnya di notaris. Kan gitu. Saya juga nggak bisa berbuat apa-apa sama apartemen saya kan gitu, karena suratnya ada di notaris. Nah dia kesel sendiri tuh. Terus mungkin kamu nyebelin kali waktu kemarin, enggak ya? Kamu nggak ngomong apa-apa? Saya nggak ngomong apa-apa lagi Pak, saya diam aja. Kamu diam tetap dipukulin? Iya, saya diam aja. Saya bilang ya udah kesepakatan bersama aja nanti sama Pak Luki gimana ya baiknya kan. Nah di situ dia mungkin merasa gimana, jadi dia mau kembali. Jadi dia ngambil rampas HP saya dirampas, terus saya dipukul, terus saya dituduh penipu. Logikanya gini, siapa yang nggak mau deal sebagai agent? Sebagai agent itu kan kita pengennya deal kan, logikanya kan. Masa dengan uang 50 juta saya udah kerjasamanya sama Pak Luki, saya dituduh ambil uang 25 juta dari Pak Luki. Lah
fee saya sama Pak Lutfi juga mungkin lebih dari situ, ya kan? Buat apa saya mau lapor ini mungkin kan intinya kita tuh pengen harmonis, deal dengan baik. Ini malah menuduh saya nipu, mukul saya. Tapi maksudnya sendiri ini jadi terlibat nggak sih? Kalau saya jadi terlibat dalam masalah Terlibat secara pemukulan yang dilakukan oleh terlapor terhadap pelapor itu tidak. Tapi kalau urusan jual beli tetap, kan kita ada kontrak kerja lah antara apartemen ini sama agent kan gitu. Ya tetap terikat, tapi ini kan bukan masalah jual beli lagi, ini masalah pidana. Terus kenapa saya di sini saya ulangi lagi bahwa karena pas kejadian Mbak Dia tuh nelpon saya, teriak saya minta tolong, sehingga saya menyarankan Mbak Dia segera ke kantor polisi. dan ada kaitannya juga ya Karena apartemen jual belinya untuk apartemen saya kan gitu. Jadi dan saya sekarang merasa dirugikan karena dengan dia melakukan tindakan pidana, maka sertifikat saya kan akhirnya jadi nyangkut, iya kan? Saya jadi nyangkut. Ini sekarang saya udah ketemu pembeli lain, ada pembeli lain tadi, kita jadi nyangkut nih. Gitu loh. Makanya ya udah ini benar selesaikan pidananya biar dia menanggung apapun kalau memang dia bersalah nanti dibuktikan, maka dia menanggung. Maka urusan sertifikatnya tinggal sertifikat balik, uang balik itu kan hal mudah kan gitu. Karena saya nggak mau memberikan uang saya kembali kalau sertifikat saya masih ditahan kan gitu. Itu urusan jual belinya. artinya nggak mau dilanjut yang ini atau gimana? Kamu masih mau dibeli sama dia sebagai agent nih? Trauma saya. Trauma. Karena dia ketemu sama si terlapor, si pembeli itu yang namanya siapa tadi? Si panggilan Glenn tapi nama asli Hasim. Kamu takut kan sekarang ketemu sama dia? Karena kamu sudah diserang secara fisik. Iya, udah istilahnya udah mau dia kasih uang 1M istilahnya, tapi kalau 1M ya mau iya, lah. tapi kan pas psikologis. Oh ya, oke. Tapi kalau dia minta maaf baik-baik, terus gimana baiknya? Terus tambah Terus ngasih sama uang saya lagi gitu. istri, logikanya kan ya Iya. barulah ya sok Jadi mau lanjut atau Kalau saya sebenarnya kalau urusan dagangnya sih kalau memang dia bayar ya dia bayar lunas, ya udah selesai, nggak masalah. Tapi ini pidana tetap berjalan. Ini kan urusannya haknya Mbak Dia ini, Mbak Dia mau melanjutkan atau tidak. Tapi setahu saya benar ya Bang ya. Kalau tindakan penganiayaan, perampasan atau apa, walaupun yang dirampas yang dianiaya sudah memaafkan, kalau tidak salah, maka tetap jalan karena ini bukan delik aduan saja, ini kan tindakan pidana. Kalau pencemaran nama baik, saya dicemarkan nama baiknya. Terus habis itu saya merasa memaafkan, ya sudah saya cabut laporan. Tapi ketika pemukulan, penyerangan, walaupun yang diserang memaafkan, nggak bisa tetap lanjut karena ini berhadapannya sama negara. Negara itu ada KUHP, ada jaksa, ada semuanya. Gitu. Jadi kalau nanti orang minta maaf dan Mbak Dia memaafkan, ini akan terus berjalan, Mbak. Setahu saya, mungkin bisa dikoreksi Pak Penasihat Hukum. Betul, kurang lebih seperti itu. Kalau memang nanti perdamaian katakanlah terjadi, dan itu kan hak dari penyidikan. Jadi perlu nggak meyakinkan kepada pihak kejaksaan bahwa mereka sudah berdamai. Meskipun nanti di pihak kejaksaan ada perdamaian nanti, gitu. Tapi proses tetap berjalan. Karena berbeda dengan delik biasa dengan delik murni gitu loh. Kayaknya delik murni kalau memang pasalnya 365 bukan pencurian biasa atau pencurian kita adukan. Gitu. Tapi pencurian kekerasan itu terjadi pada saat itu, maka ini dikategorikan dengan pencurian yang kekerasan. Gitu. Ancaman hukumannya berapa tahun? Ya kurang lebih 9 tahun. 9 tahun. Maka kalau ancamannya di atas 5 tahun, ini bisa dilakukan penahanan. Nanti penyidik tuh punya kewenangan untuk menahan kalau di atas 5 tahun kan gitu. Jadi bisa jadi, Mbak, kamu berdoa saja semoga Allah berikan segala keadilan di dunia ini dan polisinya pada sehat semua. Nanti insya Allah tegak lurus Polsek Tanjung Duren ini. Maka bisa jadi nih kalau besok ini ternyata penyidik melihat wah ini tersangka ini ancamannya 9 tahun, ditahan itu orang. Nah pertanyaan kalau dia ditahan, ini sertifikat saya bagaimana gitu loh. Nah, itu nanti biar notaris selesaikan gitu loh. Tapi Mas Ruki sendiri udah kontak orangnya langsung nggak sih? Kan punya nomornya kan? Pernah Iya. hubungin juga nggak sih? Saya nggak mau berhubungan sama dia selain lewat Mbak Dia. Kenapa? Karena kontraknya kan saya sama Mbak Dia. Mbak, kamu jualkan apartemen saya. Sudah. Jadi kalau misalnya Mbak Dia nggak menjualkan ya berarti nggak kejual. Kalau Mbak Dia jual ya jual. Nanti pas tanda tangan di notaris, tanda tangan. Saya kemarin pernah teleponan sama dia. Saya teleponan sama dia di hadapan notaris. Dan orang itu malahan menghina-hina. Artinya menghina-hina bahwa saya akan bayar tapi kamu keluar dulu. Jadi saya suruh keluar dari apartemen saya, baru dia mau bayar. Lah, saya tuh mohon maaf, beli apartemen bukan cuma sekali. Biasanya setelah dibayar, maka kita akan keluar. Lah ini saya belum terima ini apartemen yang harganya 1,7. Terus baru naruh uang 50 juta. Masa saya suruh keluar? Kan nggak mungkin. Notaris saja belum tanda tangan AJP. Jadi kalau di mana-mana kalau jual rumah
ya tanda tangan AJB, terus nanti proses pengosongan semuanya baru. Lah ini baru ngasih 50 juta, masa suruh saya keluar itu, nanti saya kayak sinetron diusir kan gitu. Jadi kenapa sih alasannya menjual apartemen? ini urusan pribadi lagi nih gitu kan. Secara ofisial saya sekarang kan nganggur ini, nggak punya pekerjaan kan gitu. Iya kan, udah mundur dari wakil bupati, udah nggak jadi anggota DPR, udah ya kemarin saya mau ngelamar kerja gitu kan, lagi nyari-nyari. Jadi ya harus ada yang dikorbankan gitu. Jadi saya menjual apartemen seperti itu sih.